Pada video kali ini, kita akan ngomongin suatu topik yang spesial banget, yaitu tentang keamanan akun. Kita juga akan ngomongin berbagai berita terkait pembobolan akun yang terjadi akhir-akhir ini. Tertarik? Yuk, mari simak info lengkapnya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Projasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin topik seputar keamanan. Nah, ini topik berat banget ya. Ini saya bicarakan karena ada beberapa kasus baru-baru ini terjadi yang berhubungan dengan keamanan akun-akun kita. Nah, ini juga saya sediakan beberapa logo ya terkait dengan berita tersebut. Nah, yang pertama mungkin teman-teman udah pasti tahu lah ya. Logo yang warna hitam, logonya WordPress. Nah, untuk WordPress ini jadi langganan untuk kegiatan hacker. Karena apa? Karena pengguna WordPress itu banyak banget. Lebih dari sepertiga website yang ada di muka bumi itu menggunakan WordPress. Jadi banyak banget kejadian hacknya. Nah, jadi buat teman-teman yang punya akun WordPress atau websitenya dibuat dengan mesin WordPress, maka harus ekstra hati-hati terhadap akun tersebut. Nah, pada video kali ini kita juga akan ngebahas gimana cara mengamankan seluruh akun-akun ini. Nah, yang kedua, ini logo yang paling bawah ini teman-teman mungkin udah ada yang kenal ya. Logonya Google juga, produk Google. Nah, yaitu logo Google Businessku. Nah, kalau teman-teman mengikuti berita terbaru mengenai Google Businessku, itu di luaran itu banyak banget akun Google Businessku yang diambil alih oleh orang lain. Jadi buat teman-teman yang punya bisnis dan bisnisnya udah menggunakan Google Businessku, nah, ini harus waspada karena bisa jadi akun pada Google Businessmu itu bisa diambil alih oleh orang lain. Nah, jadi teman-teman harus tonton video ini sampai selesai ya. Gimana cara ngamanin akun teman-teman tersebut. Nah, begitu juga dengan Facebook, dengan Instagram, dan yang lainnya. Apalagi untuk akun Twitter ya, teman-teman. Nah, pasti masih ingat semua berita yang beredar mengenai dihacknya akun Twitter pada pertengahan tahun 2020 ini. Pada bulan Juli kalau nggak salah. Nah, ini berita yang saya ambil dari TechCrunch ya. Kelihatan tanggal 16 Juli tahun 2020. Nah, bisa teman-teman baca bahwa akun Apple, akun Joe Biden, Presiden Amerika sekarang ya, bahkan Elon Musk juga bisa dihack. Nah, ini dia. Nah, ini contohnya ya. Ini akunnya Joe Biden, akun Twitternya Joe Biden, isinya malah nawarin uang dengan cara yang aneh ya, pakai Bitcoin. Nah, kalau ini akunnya Apple, malah minta kirimin Bitcoin. Bayangin aja gitu ya. Akun Apple minta kirimin Bitcoin. Dan ini akunnya Elon Musk. Ketika itu, ini heboh banget beritanya ya. Berita tentang berbagai akun Twitter milik artis terkenal, bahkan calon presiden ketika itu ya, Joe Biden, bisa dihack. Nah, setelah usut punya usut, ternyata hack terjadi bukan pada akunnya langsung, tapi hack yang terjadi itu pada karyawan Twitter. Jadi pakai social engineering. Nah, oke. Kita langsung kembali lagi ke masa sekarang ya. Nah, ini ada yang menarik. Ini dari Twitter yang pada bulan Juni kemarin kena hack ya. Pada tanggal 3 Desember, yaitu tepat hari ini ya, Twitter itu ada nge-tweet sesuatu tentang menambah pilihan two-factor authentication yang mereka miliki, yaitu dengan Physical Security Key. Nah, ini dia. Yang spesial adalah Physical Security Key-nya itu bisa dimanfaatkan untuk Android dan iOS. Kalau selama ini kan Physical Security Key kita itu kita pakai untuk desktop ataupun laptop gitu kan, karena bentuknya USB. Nah, tapi sekarang Twitter bisa menerapkan Physical Security Key untuk Android dan iOS. Nah, menarik bukan? Nah, mungkin teman-teman ada yang nanya, Physical Security Key itu apa sih? Barangnya itu seperti apa? Nah, ini kalau kita tanyain kepada Google langsung, Physical Security Key ini seperti ini. Nah, ini ada gambarnya langsung ya. Jadi, Physical Security Key itu adalah extra layer, lapisan keamanan ekstra untuk akun teman-teman secara online. Nah, masih nggak kebayang ya? Nggak kebayang sebenarnya apa sih Physical Security Key ini? Nah, mungkin teman-teman udah pernah dengar istilah seperti ini, 2FA atau Two Factor Authentication. Atau ada juga istilah yang namanya Universal Second Factor. Dua istilah ini merujuk pada hal yang sama. Nah, apa itu? Nah, ini dia, Two Factor Authentication. Jadi, kalau prakteknya itu ya, teman-teman masukin username, kemudian
tentu teman-teman juga masukin yang namanya password kan. Kalau teman-teman belum mengaktifkan two factor authentication ini, maka dua ini aja udah cukup untuk login ke akun teman-teman. Nah, setelah teman-teman mengaktifkan two factor authentication ini, teman-teman harus memasukkan satu faktor lagi. Nah, apa itu faktornya? Nah, bisa teman-teman pakai aplikasi Google Authenticator. Nah, jadi pada Google Authenticator itu teman-teman akan mendapatkan semacam PIN setiap kali teman-teman pengen login ke akun teman-teman. Itu bisa dipakai untuk Google, untuk Twitter, untuk Facebook, untuk WordPress, bahkan untuk akun-akun yang lainnya. Nah, jadi keamanan teman-teman itu jadi berlipat ganda. Nah, selain Google Authenticator, teman-teman bisa pakai apa lagi? Teman-teman bisa pakai security code. Kalau security code ini manual ya, teman-teman bisa print atau simpan di HP gitu kan. Teman-teman bisa ambil sekitar 8 misalnya atau 10 security code. Jadi tiap kali teman-teman pengen login, itu teman-teman pakai satu security code. Lama-lama bisa habis juga ya. Jadi teman-teman harus selalu mengontrol security code-nya. Jangan sampai kehabisan. Kemudian pilihan ketiga, teman-teman juga bisa pakai physical security key. Nah, jadi physical security key itu kan bentuknya USB ya. Biasa kita pakai untuk laptop atau desktop. Nah, tapi sekarang physical security key ini bisa memanfaatkan USB atau NFC. Oleh karena itu, physical security key ini juga bisa dimanfaatkan buat akun-akun media sosial teman-teman yang diakses lewat handphone. Jadi nggak perlu dicolok pakai USB, jadi cukup ditempelin aja ke handphone teman-teman, maka teman-teman bisa melakukan login ke media sosial. Nah, inilah yang saya maksud untuk mengamankan akun teman-teman. Ada banyak sekali orang yang udah tahu mengenai two-factor authentication ini, tapi tidak menganggap serius. Artinya nggak dipakai gitu kan. Cuma menganggap teknologi ini bikin ribet aja. Karena apa? Karena kalau kita pakai teknologi ini, maka untuk login itu akan lebih susah ya. Nah, tapi tentu aja ini bakal meningkatkan keamanan akun teman-teman. Tentu teman-teman nggak pengen kan seluruh akun media sosialnya bisa diakses oleh orang lain. Bahkan ada kejadian seorang hacker itu bisa make fitur-fitur pada Google Cloud teman-teman tanpa sepengetahuan kita. Jadi tahu-tahu di akhir bulan itu ada tagihan yang gede banget yang kita dapatkan dari Google Cloud. Bayangin aja ya. Itu resiko yang gede banget ya. Bakal merugikan teman-teman. Paling tidak akun tersebut bisa ditutup oleh Google atau dibekukan. Karena itu yang terjadi pada teman saya sendiri gitu ya. Akun Google-nya dibekukan karena nggak mampu bayar. Kalau nggak salah si hackernya itu pakai RDP ya. Jadi pakai akun Google Cloud-nya terus dipakai untuk mining Bitcoin. Dan itu menghabiskan banyak sekali resource dari Google Cloud. Oleh karena itu biayanya jadi tinggi banget dan dia pun nggak sanggup bayar. Nah, oleh karena itu two-factor authentication ini sangat penting buat teman-teman terapkan untuk akun teman-teman. Nah, tentu aja keamanannya akan lebih meningkat kalau teman-teman pakai physical security key. Nah, sayangnya di Indonesia itu masih jarang banget yang jual physical security key ya. Nah, tapi kalau dicari secara langsung di Google, maka teman-teman bisa menemukan physical security key yang bisa dibeli. Tapi memang belinya online ke luar negeri. Nah, salah satu yang paling dikenal itu adalah yang ini. Nah, ini produk Google sendiri, Titan Security Key. Nah, ini juga bisa dipakai untuk handphone dan desktop serta laptop. Nah, tentu aja harganya lumayan ya kalau produk Google ya. Tapi kalau teman-teman pengen pilihan yang lain, teman-teman juga bisa pakai ini. Nah, ini merupakan produknya Yubico ya. Tulisannya Yubico. Nah, ini bisa teman-teman beli kalau nggak salah harganya sekitar 300 sampai 400-an. Memang ada yang lebih mahal sampai sejutaan, tentu itu untuk profesional lah ya, dengan fitur-fitur yang lebih lengkap. Nah, tapi yang 300-an itu udah cukup saya rasa buat teman-teman ngamanin akun media sosialnya. Nah, oke. Mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan buat teman-teman untuk mengamankan akun media sosialnya dari para hacker. Hampir nggak mungkin kita aman dari hacker secara 100%. Tapi jangan sampai kita tahu ada banyak kejadian hack, tapi kita tidak berbuat sesuatu untuk mengamankan akun-akun kita. Nah, itu penyesalannya jadi double ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga aja video kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya.
Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya, dengan program ini, semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk, dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.